Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada pertemuan yang ke-20 dari pembahasan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas tentang al-ijtihad fi waqtis shalah dan juga tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan salat padanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adzan, faslun fil adzan. Al-mu'allif mengatakan faslun mustahabbul adzan wal iqamatu lil maktubati. Disunahkan adzan dan qomat untuk al-maktubah, untuk sholat al-maktubah, sholat wajib. In lam yasilha bi fa'idatin, selama dia tidak menyambungnya dengan sholat yang terlewatkan sebelumnya. Lirrajuli walau munfarida, untuk laki-laki ya, walaupun dia sendirian. Hingga adzan itu disunahkan hanya untuk laki-laki. Sedangkan perempuan tidak disunahkan untuk adzan, namun disunahkan untuk mengumandangkan iqamah, qomat ya. Walau munfarida, walaupun dia sendirian, laki-laki itu sendirian ya, berada di tengah hutan atau di padang pasir, dia sendirian, tidak ada teman, maka tetap disunahkan untuk mengumandangkan adzan dan qomat ketika akan mengerjakan sholat. Walau sami'a adzan, dan walaupun dia mendengar adzan juga, dari kejauhan dia mendengar adzan ya, namun dia tidak bisa untuk menghadiri jamaah tersebut karena jauh, maka dia tetap disunahkan untuk mengumandangkan adzan ya, walau sami'a adzan, walaupun dia mendengar adzan. Wali jama'atin tsaniyatin wa fa'idatin, dan juga untuk jamaah yang kedua ya. Semisal pada masjid yang berada di tempat orang lalu lalang safar, ada jamaah pertama sudah selesai, kemudian ada yang datang lagi karena musafirin, maka jamaah kedua ini pun disunahkan juga untuk mengumandangkan adzan dan juga qomat. Faidatin, dan demikian juga dengan faidah, salat yang terlewatkan. Fa in ijtama'a fawaidu au jama'a taqdiman au ta'khiran adzana lil ula wahdaha. Apabila ada seseorang yang memiliki beberapa salat yang terlewat ya, ijtama fawaid, dia memiliki beberapa salat yang terlewatkan, atau dia menjamak takdim atau jamak takhir, dia menjamak, menggabungkan salat duhur dengan asar, maghrib dengan isya, baik itu takdim maupun takhir. Al-mu'allif mengatakan adzana lil ula wahdaha, maka dia mengumandangkan adzan untuk yang pertama saja. Jadi bila duhur dan asar, maka dia mengumandangkan adzan untuk sholat duhur ya. Sedangkan untuk sholat asar maka dicukupkan dengan qomat. Demikian juga dengan maghrib dan isya, dia mengumandangkan adzan untuk sholat maghrib. Sedangkan untuk sholat isyanya cukupkan dengan iqamah. Wa tustahabbul iqamatu wahdaha lil mar'ah, dan disunahkan iqamah, qomat saja untuk al-mar'ah, untuk perempuan. Seorang wanita tidak disyariatkan untuk mengumandangkan adzan karena dalamnya terdapat fitnah bagi kaum pria. Maka bagi kaum wanita itu disunahkan untuk mengumandangkan qomat ya, bila menjalankan salat. Wa an yuqala fi sholatil masnunati jama'atan ghairul janazah, dan al-mu'allif mengatakan pada salat sunnah yang disyariatkan dengan berjamaah, jama'atan ya, selain salat jenazah ya, disyariatkan atau disunahkan untuk mengumandangkan as-salatu jami'ah, seperti salat istisqa atau salat kusyuf, seperti salat kusyuf ya, atau salat-salat yang lainnya yang disunahkan berjamaah, maka tidak ada adzan
dan tidak ada qomat pada sholat tersebut, namun disunahkan untuk mengumandangkan as-sholatu jami'ah. Kemudian al-muallif mengatakan wa syaratul adzan al-waqtu illa subh. Syarat sahnya adzan adalah al-waqt, sudah masuk ke dalam waktu sholatnya, kecuali dua sholat itu, illa subh, kecuali sholat subuh. Fayajuzu ba'da nisfil laili, maka boleh mengumandangkan adzan subuh, yaitu adzan yang pertama setelah tengah malam, ba'da nisfil laili, setelah tengah malam. Wa illal awwal yaumul Jumat, dan juga selain adzan yang pertama untuk sholat Jumat. Kemudian hal-hal yang disyaratkan juga adalah at-tartib, ya. At-tartib, berurutan. Kemudian juga al-muwalah, kemudian berlanjutan, tidak terhenti. Wa kaunuhu min wahid, dan adzan itu dari satu orang. Wa bil arabiyyah, dan menggunakan bahasa Arab. In kana thamma man yuhsinuha, apabila ada orang yang bisa berbahasa Arab dengan baik, ya, yuhsinuha. Wa alaihi an yata'allam, dan wajib baginya untuk mempelajarinya. Kemudian juga wa isma'u ba'dil jamaah, dan adzan itu harus memperdengarkan suaranya kepada al-jamaah, kepada sebagian orang, ya. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, ya. Wa isma'u nafsihi in kana munfaran, namun apabila dia sendiri maka bisa mencukupkan dengan isma'u nafsi, memperdengarkan adzan itu untuk dirinya sendiri. Kemudian al-muallif mengatakan wa syaratul muadzin al-islamu wa tamyizu wa dzukurah. Syarat seorang muadzin pertama adalah Islam, yang kedua adalah tamyiz, sudah mumayyiz, dan ketika dzukurah harus laki-laki. Kemudian kita masuk ke pembahasan hal-hal yang dimakruhkan dalam adzan. Wa yukrahu at-tamtid, dan dimakruhkan at-tamtid, jadi memanjangkan adzan sampai terjadi kesalahan lahn. Misal Allahu Akbar, ya, seperti itu adalah kesalahan tamtid, maka ini makruh. Wal kalamu fih, dan juga bercakap-cakap, berbincang-bincang ketika adzan. Wa tarku ijabati, dan juga dimakruhkan meninggalkan menjawab adzan. Wa an yu'adzin qa'ida, dan dimakruhkan juga beradzan dalam kondisi duduk, ya. Au raqiba, atau dia sedang menunggang kendaraan, ya. Illal musafir ar-raqib, kecuali seorang musafir yang menggunakan kendaraan. Wa fasiq, dan dimakruhkan juga adzan itu dikumandangkan oleh orang fasik. Wa sabiyya, dan anak kecil, ya. Dan wa junuba, dan juga dimakruhkan dari seorang yang junub. Wa muhditha, dan juga dimakruhkan dari seorang yang hadas, ya. Illa idza ahdatha fi athna'il adzan, kecuali apabila orang tersebut berhadas ketika sedang adzan. Maka apabila berhadas sedang adzan, maka dia melanjutkannya. Fayutimmahu, maka dia melanjutkannya. Wa tawajjuhu li ghairil qiblah, dan dimakruhkan juga adzan tidak menghadap ke arah kiblat, ya. Kemudian kita masuk ke hal-hal yang disunahkan dalam adzan. Wa yusannu tartil, pertama disunahkan tartil, untuk membacanya dengan jelas, dengan pelan, ya. Wa tarji'u fi, dan juga at-tarji'. At-tarji' fi, tarji' adalah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dengan pelan, asyhadu anna muhammad rasulullah pelan juga. Kemudian ketika setelahnya baru dia membaca dengan keras, sehingga mengulanginya, tarji' karena mengulangi asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian at-tasrif, disunahkan juga at-tasrif fi subh adaan wa qada'an. At-tasrif adalah mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka disunahkan at-tasrif pada salat subuh, ya. Adaan wa qada'a, baik itu adaan, ya, dia mengumandangkannya pada waktunya, salat itu pada waktunya, atau qada, atau pada salat qada, mengqada salat, maka dia pada salat subuh juga disunahkan untuk at-tasrif, membaca as-salatu khairum minan naum. Wal iltifatu bi ra'sihi wahdah yaminahu fi hayya 'alas shalah, dan yang menengokkan kepalanya saja, yaminahu, ke arah kanan, fi hayya 'alas shalah, pada saat dia membaca hayya 'alas shalah. Wa yasarahu fi hayya 'alal falah, dan dia menengok ke arah kiri kepalanya saja
pada hayya 'alal falah. Wa wad'u isbi'aihi fi istimakhaihi udunaihi, dan dia meletakkan jarinya pada lubang telinganya. Fil adhan pada adzan, dunal iqamah, bukan pada qomat. Jadi meletakkan jari pada lubang telinga itu disunahkan pada adzan, ya, sedangkan pada qomat tidak disunahkan. Kemudian al-mu'allif mengatakan wa kaunul muadzin thiqatan mutatawwi'an sayyida, dan disunahkan juga seorang muadzin itu orang yang thiqah, terpercaya, wa mutatawwi'a, dan disunahkan bagi seorang muadzin itu adalah orang yang tidak mengambil upah dari adanya, wa sayyida, dan disunahkan suaranya lantang, wa hasana saut, dan suaranya indah, wa 'alal murtafa, dan dia naik ke atas tempat yang tinggi, bi qurbil masjid, di dekat dengan masjid, seperti menara masjidnya. Ini pada zaman dulu sebelum ada pengeras suara seperti zaman sekarang, maka disunahkan untuk naik ke tempat yang tinggi yang dekat dengan masjid. Wa jamu kulli takbirataini binafas, dan dia menggabungkan dua takbir Allahu Akbar dengan satu nafas. Wa yaftahu ar-ra' fil ula fi qoulihi Allahu Akbar, dan dia membaca akbar, ya, pada ra di sini dia fathah Allahu Akbar, dan disukun pada yang kedua. Namun seandainya menggunakan dhammah Allahu Akbaru, maka itu pun tidak mengapa. Wa qauluhu alla sallu fi rihal fi lailatil mumtirati aw dhatir rih aw fi dhulumati ba'da al-adhani aw al-hayyataini. Kemudian apabila kondisi cuaca hujan atau berhembus angin yang kencang atau gelap gulita, ya, maka disunahkan untuk membaca ala sallu fir rihal. Kapan? Ba'dal adzan awil hayya 'alataini, setelah selesai adzan atau setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wal adzanu lisubhi marratain, dan adzan untuk salat subuh itu marratain, dua kali. Tsawwibu fihima, dan mengucapkan as-salatu khairum minan naum pada keduanya, tasbih pada keduanya. Kemudian disunahkan tarku raddis salami alaihi, dan meninggalkan membalas salam apabila ada yang mengucapkan salam padanya, namun dia membalasnya setelah selesai dari adzan. Wa tarkul masyfi, dan agar tidak berjalan ketika adzan. Wa yaqul as-sami' mithla ma yaqulu al-mu'adzinu wal muqimu illa fi hayya 'alataini, dan orang yang mendengar adzan as-sami' itu mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin ataupun orang yang qomat. Jadi apabila ada orang mendengar adzan, maka disunahkan untuk mengucapkan seperti yang diucapkan tadi. Apabila ada orang yang mendengar orang qomat, maka disunahkan untuk mengucapkan seperti yang diucapkan orang yang qomat, illa fi al-hayyataini, kecuali pada hayyataini, itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa yang dibaca ketika itu? Maka yang dibaca adalah fayaqul la haula wala quwwata illa billah, membaca la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau muadzin membaca hayya 'alas shalah, maka kita membaca la haula wala quwwata illa billah, wa yukarriru dzalika arba'an fil adzan ba'da hayya 'alataini, dan mengulangi sebanyak 4 kali pada adzan setelah hayya 'alataini. Wa illa fi tasbih, ya, dan juga apabila ada muadzin yang membaca tasbih, ya, as-salatu khairum minan naum pada salat subuh, maka kita membaca sodakta wa barirta, ya, sodakta wa barirta. Kemudian juga wa illa fi kalimatin iqamah, kecuali juga pada dua kalimat iqamah, ya, qamatis shalah, maka kita membaca aqamahallahu wa adamaha. Kemudian yang disunahkan juga wa ayaqtu al-qira'ata lil ijabah, untuk memotong, menghentikan membaca Al-Qur'an. Ketika seorang membaca Al-Qur'an kemudian dia mendengar adzan, maka an yaqtu al-qira'ata lil ijabah, dia menghentikan bacaannya untuk menjawab adzan. Wa an yujiba ba'dal jima'ah, namun apabila ada seorang yang sedang berhubungan suami istri kemudian dia mendengar adzan, maka an yujiba ba'dal jima'ah,
maka dia menjawabnya setelah selesai dari hubungan suami istri. Wal khala, dan juga demikian juga ketika seorang berada di kamar mandi, ya, di WC. Was sholati ma lam tutilil fasru, ya, dan juga ketika sholat selama tidak panjang jedanya. Wa tusannu sholatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disunahkan salawat dan juga salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Kemudian setelah mendengar adzan, ya, setelah mengucapkan seperti ini muadzin, kemudian kita membaca salat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita mengucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan allati wa'adtah. Ini doa setelah adzan. Wa du'a'u aqibahu wa bainahu wa bainal iqamah, dan doa, dan disunahkan juga doa setelah adzan, ya. Dan antara adzan dan iqamah adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu manakah yang lebih afdol antara seorang muadzin atau seorang imam. Maka boleh mengatakan wal adzanu afdol minal imamah. Adzan itu lebih afdol daripada imam, ya, orang yang menjadi imam. Wa yusannul jam'u bainahuma, dan disunahkan untuk menggabungkan antara keduanya. Jadi kalau bisa menjadi muadzin sekaligus imam, maka itu lebih afdol. Kemudian kita masuk ke pembahasan qomat. Wa syaratul muqim, dan syarat orang yang iqamah, mengumandangkan qomat, al-islamu wa tamyiz, Islam dan juga sudah tamyiz, ya. Wa yustahabbu an takuna al-iqamatu fi ghairi mawdi'il adzan, dan disunahkan iqamat itu di selain tempat adzan. Ya, ini pada zaman dahulu di mana belum ada pengeras suara seperti zaman sekarang, dan seorang muadzin itu naik ke tempat yang tinggi seperti menara atau gedung yang berada dekat dengan masjid. Maka disunahkan ketika qomat itu berada di tempat yang lain yang berbeda, yaitu seperti di dalam masjid, di mihrab, ya. Wa bi sautin akhfadhu min al-adzan, dan dengan suara yang lebih lirih daripada adzan. Wal iltifatu fi hayyalah, namun tetap disunahkan iltifat, ya, menghadap ke kanan dan kiri pada hayyalah. Kemudian ini juga masuk pembahasan di zaman dahulu. Fa in adzana jama'atun, apabila dalam satu masjid terdapat beberapa orang yang adzan, fa yuqimur ratib, maka yang berhak untuk mengumandangkan qomat adalah muadzin yang tetap. Kemudian seandainya tidak ada, maka fal awal, maka orang yang adzan yang pertama. Thumma yuqra'u fi adzanu in adzanu ma'an. Kemudian dia atau mereka tingkatan berikutnya adalah mengundi siapakah yang menjadi orang yang qomat apabila adzanu ma'an, apabila mereka adzan bersama-sama. Wal iqamatu binadhar al-imam. Qomat itu adalah tergantung dari keputusan dari imam, ya. Wal adzanu binadharil muadzin, sedangkan adzan itu adalah berhaknya dari muadzin atau berdasarkan pandangan dari seorang muadzin, ya. Jadi adzan itu berdasarkan pandangan seorang muadzin, ya. Sedangkan qomat itu merupakan haknya dari imam. Apabila imam memerintahkan qomat, maka itulah waktu untuk qomat. Demikian yang bisa disampaikan pada pembahasan kali ini. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.